Salam Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan di hari ini adalah hari kenaikan Yesus ke sorga. Tapi sebelum kita memulai firman Allah, pemberitaan firman Allah, akan berdoa dulu. Dalam hal ini Ibu Pendeta yang akan berdoa. Holy Bapa, Holy Jesus, Holy Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus, haleluya. Maha besar Allah Bapa kami di dalam surga. Bapa yang kami kenal, kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan Tuhan, di hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terlebih Tuhan, Engkau mengampuni setiap dosa-dosa kami pada saat ini Tuhan. Karena kami tahu pengampunan-Mu itu luar biasa dalam kehidupan kami. Walaupun secara manusia kami seringkali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tetap baik dalam kehidupan kami. Kami patut bersyukur dan terima kasih kepada-Mu buat hari demi hari yang Kau berikan kepada kami sampai detik ini. Kami bersyukur dan terima kasih Bapa. Engkau sucikan, kuduskan hati pikiran kami, terlebih hamba-Mu yang akan membawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi dia dengan Roh Kudus. Bukan sekedar kami membawa kebenaran firman-Mu begitu saja, tapi benar-benar daripada Allah Bapa sendiri yang memberikan hikmat marifat di surga. Bahkan Roh Kudus yang bekerja saat ini Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh membalut setiap luka-luka hati kami Tuhan yang mungkin terluka, bahkan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pencobaan Tuhan Kau beri kemenangan, yang susah Kau hiburkan. Biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini Bapa. Kami percaya Tuhan pengurapan khusus ada dalam kehidupan hamba-Mu Bapa. Kami percaya pada saat ini Tuhan, di mana hamba-Mu saudara akan membawa kebenaran firman-Mu. Bila kami Tuhan yang mendengar mungkin Tuhan terutama dari jemaat kami GPP Milisi Hati Bapa, dimanapun mereka berada Tuhan, di rumah mereka, baik yang ada di rumah sakit sekalipun Tuhan, tidak akan biarkan Bapa, melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, kami dikuatkan, diteguhkan, dimampukan, sehingga kami lebih lagi Tuhan taat setia, takut akan Engkau, dengar-dengaran apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan siap Tuhan membawa kebenaran firman Tuhan. Terlebih hamba-Mu, baik kami yang mendengarkan, kami siap juga mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Hari ini bukan kebetulan, tapi 2000 tahun yang lalu lebih kurang, Tuhan naik ke sorga. Kita baca dulu pemberitaan firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-12 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk, supaya yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berkata demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Luar biasa pemberitaan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan kitab Markus tadi ya, pasal yang ke-16, di sana secara jelas telah disebutkan Yesus naik ke dalam kerajaan surga. Nah, Yesus naik ke dalam kerajaan surga, tentu dia punya maksud dan tujuan, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Kemana Yesus pergi, Tuhan mau supaya kita juga ada di sana. Nah, kemudian
Yesus naik ke surga, terangkat, tapi dia memberikan satu perintah yang maha kuat, yang maha besar dan dahsyat, yang wajib harus kita lakukan. Yaitu apa yang dikatakan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam kitab Matius, jadikanlah semua bangsa menjadi murid-muridku. Jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah untuk melakukan misi, yaitu penginjilan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi seringkali orang-orang percaya yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak melakukan misi, melakukan pemberitaan Injil. Mereka terima Yesus hanya untuk pribadi sendiri, selesai. Padahal Tuhan minta ada satu lagi perintah agung Tuhan, ya, yang harus kita lakukan, yaitu beritakanlah kebenaran itu, kabar baik itu kepada seluruh dunia, supaya orang-orang juga percaya, bertobat, menjadi murid-murid Tuhan. Kita diperintah, ini amanat agung, ya, amanat agung itu amanat yang utama yang harus dilakukan. Bagaimana kalau kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi kita tidak atau melalaikan perintah Tuhan? Ini namanya tidak konsekuen. Kita akan gagal, ya. Kita masuk dalam kerajaan surga itu akan mendapat tempat yang tidak seperti yang kita inginkan, tempat yang terbaik, karena kita melalaikan perintah maha penting dari Tuhan. Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ini luar biasa. Kita tahu kenaikan Tuhan Yesus ke surga disaksikan oleh 12 murid-muridnya. Nah, Yesus naik, terangkat. Dan ini sama halnya ketika nanti proses pengangkatan, ya. Kita mempunyai tubuh seperti Yesus Kristus, tubuh yang sempurna. Ya. Memang orang-orang mati, pertama orang-orang yang mati terlebih dahulu, mereka akan dibangkitkan, baru kita yang hidup. Ya, caranya bagaimana? Orang yang mati tempatnya, roh mereka sudah ada di Taman Firdaus. Mereka sudah ada di satu tempat, ya, di satu tempat yang Tuhan siapkan. Walaupun belum ada ke surga, ya, hanya beberapa orang yang Allah percayakan. Nah, tapi di sana disatukan tubuh ini, tubuh yang sudah jadi hancur dari debu tanah, Allah persatukan menjadi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan. Seperti Yesus mati, bangkit, lalu naik ke surga. Kita pun yang hidup, yang masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami hal yang sama. Setelah itu kita juga dirubah tubuh kita menjadi tubuh yang sempurna. Tubuh yang sempurna itu tubuh seperti Kristus, bisa tembus tembok, bisa tembus, tidak terpaku, tidak terkekang dengan ruang dan waktu, artinya semua tidak ada batas. Itulah tubuh yang sempurna. Kita terangkat. Nah, tanda kedatangan Kristus kedua kali itu terdiri dari 2 tahap, Bapak Ibu. Seringkali orang mengatakan Tuhan datang kedua kali. Nah, di sini kita harus selidiki kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, pengangkatan atau rapture itu bahasa Yunaninya parousia. Parousia itu Yesus datang di awan-awan dan mengangkat orang yang percaya. Bukan dia datang ke bumi. Jadi dia di awan-awan. Tujuannya apa? Mengangkat orang percaya, orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan bersama dengan Tuhan selama masa 3,5 tahun. Jadi itu sebelum antikris berkuasa di bumi, kita ada mengalami proses pengangkatan, yaitu parousia tadi bahasa Yunaninya, yaitu Yesus di awan-awan, kitanya yang menuju ke Tuhan di atas awan-awan. Di awan-awan itu bukan berarti begini Bapak Ibu, bukan awan-awan yang di atas ini, bukan. Itu awan-awan berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Awan-awan itu adalah tempat kebesaran kemuliaan Tuhan yang maha luar biasa. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja dengan luar biasa. Oleh karena itu mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita persiapkan orang-orang yang terangkat ke dalam kerajaan surga adalah orang-orang yang sudah dipersiapkan Tuhan. Ya, kita bisa bayangkan kenapa tidak semua orang terangkat, orang-orang percaya. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi, tapi ini adalah buah-buah dari mereka sendiri. Ya, orang yang terangkat adalah orang yang penuh seperti
bijaksana tadi ya. Kalau Tuhan umpamakan dalam Matius ya, ada 5 gadis bodoh, 5 gadis pintar. Mereka punya minyak. Minyak itu berbicara tentang Roh Kudus. Orang-orang yang dipenuhkan Roh Kudus, orang-orang yang sudah ada buah-buah pertobatan, mereka akan mengalami pengangkatan. Ya, walaupun sudah mati secara tubuh, bangkit, dihidupkan. Dan orang-orang yang sisa, kita-kita yang mengalami buah-buah Tuhan itu ada dalam hidup kita, ada, yaitu dipenuhkan Roh Tuhan, pasti kita terangkat. Karena yang diangkat dalam kerajaan surga bersama Tuhan, diangkat di awan-awan adalah 3,5 tahun lamanya kita dipersiapkan. Bukan kita tuh hanya pesta pora. Memang namanya pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Tapi itu bukan berpesta melulu, tapi kita dididik, diarahkan, dibina Tuhan selama 3,5 tahun. Memang tubuh kita bukan lagi tubuh jasmani, tapi tubuh surgawi, tubuh kemuliaan, tubuh yang sempurna. Jadi kita pun sudah sempurna. Nah, dipersiapkan Tuhan untuk memerintah 1000 tahun. Nah, baru nanti penampakan Kristus, kita turun bersama Yesus ya. Perhatikan, kita yang 3,5 tahun di awan-awan, kita turun bersama Yesus. Sudah didik Yesus, turun ke bumi. Antikris akan berperang sama Antikris. Antikris akan dilempar ke dalam Gehenna, yaitu tempat penyiksaan yang maha kekal. Nah, sedangkan Lucifer, setan, iblis, roh jahat, malaikat jahat tadi, mereka dilempar ke dalam lubang yang tidak berujung. Mereka diikat, ya. Mereka sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa karena 1000 tahun pemerintahan. Tidak lagi roh setan, apapun kuasa kegelapan sudah diikat, dilumpuhkan. Jadi pemerintahan yang sukacita, damai sejahtera. Kita bersama Yesus turun ke dunia. Ini namanya Revelation atau Apokalipse atau Epifani. Yesus akan menjejakkan kaki di bumi untuk mendirikan kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun. Kita bersama Yesus tadi 3,5 tahun di angkasa ikut memerintah. Makanya orang yang terangkat, orang yang masuk dalam peristiwa rapture terangkat adalah orang-orang benar-benar pilihan. Bukan sekedar percaya Yesus, tapi tidak ada buah-buah. Tahu, tidak ada buah-buah. Artinya itu kita jatuh bangun. Masih ada pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran tidak benar. Bagaimana kita mau terangkat? Kalau tidak punya Roh Kudus, karena Roh Kudus itu bersama dengan Roh Tuhan, kita terangkat. Ketika sangkakala dibunyikan, terangkat. Jadi orang yang terangkat adalah pilihan Tuhan, adalah bersama Tuhan. 3,5 tahun di angkasa, di awan-awan, dididik Tuhan, selalu 1000 tahun turun. Inilah peristiwa kedatangan Tuhan kedua kali, menampak Tuhan menginjakkan kakinya di muka bumi ini, menjejakkan kakinya bersama dengan Tuhan. Kita memerintah yang bersama di angkasa tadi, turun semua. Ini orang-orang kudus disebut, memerintah 1000 tahun bersama Tuhan. Jadi berbahagialah kalau kita termasuk bilangan orang-orang yang diangkat dalam peristiwa pengangkatan. Karena apa? Kita akan memerintah di bumi selama 1000 tahun bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanda-tanda kedatangan Kristus kedua kali. Kita memang hidup di akhir zaman, dan peristiwa utama yang terjadi di akhir zaman adalah kedatangan kembali ke bumi. Hal ini sudah terjadi, hal ini pasti akan terjadi seperti dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Tapi tentang saat kedatangannya tak seorang pun yang tahu kecuali Bapa di sorga, dalam Matius 24 ayat yang ke-36. Karena kita tidak usah meramalkan kapan Yesus akan datang. Janganlah kita menjadi tim perencana, tapi jadilah menjadi tim penyambutan daripada Tuhan, kedatangan Tuhan. Untuk itu kita harus mengetahui tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali, yaitu peristiwa pengangkatan ini. Yang pertama, kita harus perhatikan penyesatan, munculnya Mesias palsu, ya, mengaku Yesus tak palsu, yaitu dalam Matius 24 ayat 4, 5, dan 11. Catat itu. Yang kedua, peperangan antar etnis dan bangsa, antara suku dan bangsa. Matius pasal 24 ayat 6 sampai ke 7a. Yang ketiga, kelaparan di berbagai tempat. Matius 24 ayat 7b. Yang keempat, gempa bumi dan bencana alam. Matius 24 ayat 7b. Yang kelima, penganiayaan dan kemurtatan. Matius 24, 9 dan 10 ayatnya. Bangkitnya, yang keenam, bangkitnya kembali negara Israel, pohon ara yang harus bertunas. Matius 24,
32-33. Yang ketujuh, kehancuran ekonomi dunia, Yakobus 5 ayat 1-4. Yang kedelapan, Injil Kerajaan diberitakan di seluruh dunia, Matius 24 ayat 14. Nah, dari kedelapan tanda, coba Bapak Ibu tadi dengarkan baik-baik dalam khotbah ini. Apakah semua ini sudah terjadi atau akan terjadi? Kalau diperhatikan sungguh-sungguh, hampir semuanya sudah terjadi, Bapak Ibu. Jadi artinya, peristiwa pengangkatan, rapture itu sudah tidak akan lama lagi. Berarti sudah sangat-sangat singkat. Persiapkanlah diri kita. Persiapkanlah diri kita. Jangan sampai kita ini tidak masuk ke dalam pengangkatan tadi ya. Mari Bapak Ibu, kita persiapkan diri kita untuk supaya kita siap masuk ke peristiwa pengangkatan. Jangan sampai tertinggal. Ya, kalau sampai tertinggal, Bapak Ibu akan mengalami penderitaan, kesulitan, kesukaran, penganiayaan yang luar biasa. Sebab ketika sudah peristiwa pengangkatan, datanglah antikris. Antikris itu akan masuk, tapi dia sudah masuk dengan begitu sadis dan buasnya. Ya, dia akan memerintah, menganggap dirinya sebagai Allah. Karena apa? Roh jahat iblis itu sudah menyatu ke dalam si antikris tadi dengan nabi palsunya. Untuk apa? Mengendalikan dunia. Untuk apa? Menyesatkan seluruh umat manusia karena dia menganggap akulah Allah. Betapa jahat dan betapa mengerikan kalau hal ini terjadi. Jadi dia bisa kendalikan, ditambah lagi dengan teknologi yang mendukung untuk hal itu, sehingga semua manusia memakai tanda, bisa jadi 66 itu sebagai lambang ya, sistem komputer komunikasi yang begitu canggih, sehingga dimanapun kalau kita berada, kita tahu posisinya, orang itu bisa tahu. Jadi betapa menakutkan dan mengerikannya. Ya, itulah kalau kita mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semakin dekat melekat kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan hidup dalam kebenaran daripada Tuhan, supaya kita paham. Jadi hari ini adalah hari pengangkatan Tuhan. Ya, lebih kurang 2000 tahun yang lalu, tapi juga ini merupakan satu tanda Kristus akan datang kembali, bukan yang kedua dalam arti kata penampakan kaki Tuhan, tapi Tuhan datang di atas awan-awan. Persiapkan Bapak Ibu. Mari kita persiapkan untuk hidup benar, hidup kudus, layak berkenan kepada Tuhan. Seperti khotbah-khotbah saya yang lalu, 2 khotbah, 3 khotbah. Pelajarin lagi supaya kita paham. Kita akan akhiri pemberitaan firman dengan doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih supaya pemberitaan firman ini semakin dipahami oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan mereka yang sakit mengalami mukjizat kesembuhan. Mereka yang mengalami kelemahan dibangkitkan, dikuatkan kembali supaya mereka hidup benar, hidup suci, kudus, layak, berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan semuanya Tuhan, buka matahari dan pikiran mereka supaya mereka semakin dekat melekat kepada Tuhan dan hidup dalam kebenaran-Mu. Terpujilah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya umat-Mu ini yang cinta rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran mereka supaya mereka memahami tentang kebenaran firman-Mu. Salah satu tandanya Tuhan, peristiwa pengangkatan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.